Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pertemuan yang kedua ini dalam kajian kitab Tibyan fi Ulumul Quran, kita akan membahas bab pertama, ruang lingkup daripada ulumul Quran itu sendiri. Sebagaimana kita mengetahui, kawan-kawan semua, ilmu tafsir menuntut kita untuk mengkaji secara jeli dan tepat tentang ulumul Quran atau ilmu Al-Quran. Dan untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan kitab suci Al-Quran itu sendiri, maka dibutuhkan perhatian khusus, pencurahan penuh, dan pembahasan secara mendasar. Dan semua itu telah disajikan atau dalam bahasa penulis yaitu Syekh Ali As-Subuni mengatakan bahwa telah kusajikan dalam rangka untuk berkhidmah kepada kitab Al-Quran di hadapan para dosen dan kaum ulama. Memang sejak dulu telah banyak para ulama yang menghabiskan waktunya untuk menghafal dan mengkaji kitab pusaka itu sejak masa diturunkannya sampai sekarang. Mereka telah meninggal dunia, pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan perbendaharaan ilmu pengetahuan yang menakjubkan untuk kita, di mana perbendaharaan itu tidak pernah kering atau kehabisan mutiaranya di atas gelombang zaman atau perputaran waktu. Meskipun telah digali dengan mencurahkan segala kemampuan, namun sampai sekarang Al-Quran tetap membutuhkan orang yang sanggup menjajaki kedalamannya untuk mengambil mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Maka tidak heran kalau kita perhatikan, kawan-kawan, banyak sastrawan, pujangga, bahkan ahli syair berlomba-lomba memberikan semacam penilaian dan sekaligus mengambil hasanah dan padilahnya. Namun yang paling tepat adalah apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahibur risalah, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, di mana beliau mengatakan, kitabullah fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wal faslu laisa bil hazli man tarakahu min jabbarin qasamahullah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah huwa hablullahil matin wa huwa zikrul hakim wa huwa siratul mustaqim wa huwa allazi la yazigu bihi al ahwa
ولا تلبسوا به ولا تلبسوا به ألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يهلك على كثرة الرد ولا تنقضي أجائبه وهو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته حتى قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به إلى آخر الآيات. Man qala bihi sadaqah wa man amila bihi ujira wa man hakama bihi adalah wa man da'a ilaihi hadi ila siratal mustaqim. Kalau kita terjemahkan makna hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi ini di dalam kitab Fadailul Quran mengatakan bahwa kitab Allah memuat cerita orang-orang sebelum kamu dan mengkabarkan orang-orang sesudah kamu. Al-Quran merupakan hukum di antara kamu dan pasalnya tidak main-main. Pemimpin-pemimpin yang meninggalkannya akan dihancurkan Allah. Siapa yang mengambil petunjuk selainnya akan disesatkan. Ini merupakan tali yang kuat, peringatan atau al-hakim dan jalan yang lurus. Dengan hawa nafsu tidak akan terguncang dan pesan tidak akan ceroboh. Ulama tidak akan kenyang memakannya. Ia tidak buat banyak berulang kata dan keajaiban tidak pernah luntur. Al-Quran yang manakala didengar oleh jin, mereka akan berkata, sungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang ajaib, yang menunjuki kepada jalan cerdik, lalu kami beriman kepadanya. Quran surat Jin ayat 1. Siapa yang berucap dengannya, maka ia akan benar. Siapa yang mengamalkan akan mendapatkan pahala. Siapa yang menggunakan hukumnya berarti adil. Dan siapa yang mengajak kepadanya akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Kemudian apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Dalam jawaban yang ditulis oleh Syekh, yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah suatu pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Majid Al-Karim yang abadi dari segi cara turunnya, pengumpulannya, urutannya, dan pembukaannya. Mengetahui asbabun nuzul, bentuk maki dan madaninya, mengetahui nasih dan mansuhnya, ayat-ayat muhkam dan ayat mutasyabbih, dan banyak pembahasan lagi yang berhubungan dengan Al-Quran. Adapun tujuan pengkajian atau pembelajaran ini adalah untuk apa? Untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat yang disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Di sekitar penafsiran mereka kepada ayat-ayat Al-Quran. Di samping juga untuk mengetahui cara dan dasar penafsiran para ulama atau para mufassirin, penjelasan tentang tokoh-tokoh dan keistimewaan di kalangan mereka, juga mengetahui surat-surat penafsirannya, bahkan juga hal-hal yang sulit sekaligus yang berkaitan tentang ilmu Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan ulumul Quran.
Kemudian saya menjelaskan definisi daripada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat, yang diturunkan kepada pungkasan para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian saya juga menulis diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, membacanya terhitung sebagai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kemudian apa yang disampaikan tadi, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, definisi seperti ini disepakati oleh para ulama. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai tata kehidupan untuk dan petunjuk bagi makhluk. Ini merupakan tanda kebenaran Rasulullah SAW, di samping merupakan bukti yang jelas atas kenabian dan kerasulannya. Selain itu juga, kalau kita membacanya, ini Al-Quran ini adalah sebagai hujah yang akan tetap tegak sampai pada hari kiamat. Memang merupakan mukjizat yang abadi yang menantang semua bangsa dan umat di atas perputaran zaman, bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga para pujangga yang pernah bersyair tentang Al-Quran, apa katanya? Ja'an nabiyuna bil ayati pansaramat wajitana bi kitabin ghairi munsarimin. Para nabi atau anbiya terdahulu telah datang membawa berbagai mukjizat, namun setelah mereka wafat, sirnanah mukjizat-mukjizat itu, dan engkau datang dengan membawa mukjizat kitab suci yang tidak akan sirna sepanjang masa. Itu kata pujangga tentang Al-Quran itu. Maka Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan, setelah menjelaskan tentang ulumul Quran, menjelaskan tentang Al-Quran, lalu beliau juga menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Banyak ayat dan hadis Nabi yang menerangkan fadilah Al-Quran dan ilmu-ilmunya, baik itu yang berhubungan dengan belajar mengajar atau membaca atau menghafalkannya. Dan banyak pula ayat yang mengajak kaum mukmin untuk memikirkan, merenungkan, menggunakan hukum-hukum Allah yang tercantum di dalam kitabullah dan menyuruh diam dan mendengarkan sewaktu dibacanya. Kemudian beliau mengurai beberapa ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Pertama, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepadanya secara bersembunyi atau terang-terangan, adalah mereka yang mengharapkan sesuatu perniagaan yang tidak akan merugi.
Jadi dicantumkan di orang yang membaca Al-Quran itu setara dengan orang yang mendirikan sholat, menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik itu menafkahkan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf ayat 204. Apabila Al-Quran sedang dibaca, hendaklah kamu, maksudnya yang mendengar, dan diamlah. Dengar kemudian jangan ngomong. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaannya adalah apala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Tidaklah mereka memperhatikan Al-Quran, bahkan kunci di atas hati mereka. Quran Surat Muhammad ayat 24. Di samping Al-Quran menyebutkan keutamaan Al-Quran, ada juga didukung oleh hadis Nabi SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, al-mahiru bil Qur'ani ma'as sabratil kiramil bararati wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi wa huwa alaihi saqullahu ajran. Rawahul Muslim. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka bersama para nabi dan para syuhada. Adapun orang yang membaca dengan gagap, namun hatinya sangat terpaut kepadanya, yaitu kepada Al-Quran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala mempelajari. Kedua, pahala usahanya dia itu tentang bagaimana dia senang kepada Al-Quran itu. Yang ketiga, hadisnya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam asyrafu ummati hamlatul Quran. Nabi bersabda, yang paling mulia di antara umatku adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang keempat, apa kata hadis Nabi? Qala aidan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Tirmizi juga. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran, sungguhnya ia, maksudnya adalah Al-Quran akan menyafaatimu, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya kelak di hari kiamat. Ada juga hadis lain yang mengatakan, masalul mu'minil lazina yaqra'ul Qur'ana kamasali atrajati riha tayyibun wa ta'amuha tayyibun. Beliau bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran itu seperti pohon utruj, sejenis pohon limun. Baunya sedap, rasanya pun lezat. Itu yang kelima. Yang keenam, inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi fata'allamu min ma dubbatihi mastata'tum. Muttafaqun alaih. Rasul juga bersabda, sesungguhnya Quran itu bagaikan
jamuan Allah. Pelajari jamuannya sekemampuan, sebagaimana kita mampu. Pelajari dia. Kalau kita mampu membaguskan suara kita, membaguskan bacaan kita, itu adalah luar biasa. Adapun tidak, misalnya sudah berusaha tetapi tidak mampu, sudah lakukan semampu kita. Itu yang keenam. Maka setelah kita tahu keutamaannya, hendaklah bagi yang mempelajari Al-Quran, kita semua nih, mempelajari Al-Quran itu haruslah beradab dengan adab Al-Quran, berakhlak dengan akhlaknya Quran, dengan motivasi menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap surganya Allah. Bukan sekedar untuk tujuan dunia, bahkan diniati pula hendak mengamalkan agar dia bisa menjadi hujah kelak di akhirat. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu adalah hujjah. Untuk siapa? Untukmu atau atas kamu. Kalau kita baca misalnya, Ibnu Taimiyah rahimahumullah pernah berkata, barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran berarti telah meninggalkannya. Artinya kita punya Quran, kita punya hafalan Quran, tetapi kita tidak pernah membaca. Artinya seolah-olah kita ingin meninggalkannya. Barang siapa membaca Al-Quran namun tidak memikirkannya, maka ia telah meninggalkannya. Ini kata Ibnu Taimiyah. Dan barang siapa yang membaca dan memikirnya namun tidak mengamalkannya, maka itu juga telah meninggalkannya. Nah, sebagaimana dikuatkan oleh firman Allah yang mengatakan, waqala Rasul ya Rabbi inni qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Al-Furqan ayat 30. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah meninggalkan Quran ini. Nah, tentang penafsiran ya silahkan kawan-kawan baca di dalam tafsir-tafsirannya. Tetapi kalau kita lihat apa yang dikatakan itu oleh Ibnu Taimiyah, misalnya mengatakan orang yang tahu Al-Quran tidak pernah baca, jadi seolah-olah dia meninggalkan. Barang siapa yang membaca namun tidak memikirkan, seolah-olah meninggalkan. Nah, ini menurut Ibnu Taimiyah. Artinya meninggalkan itu bukan berarti meninggalkan ajarannya. Dia dihitung menjadi orang yang rugi. Maka dikatakan ya orang yang meninggalkannya. Nah, itu keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian di dalam kitab ini dibahas juga nama-nama Al-Quran. Bahkan nanti kawan-kawan bisa cek di kitab Al-Itqan dan kitab-kitab yang berbahasa Arab juga banyak. Itu juga dijelaskan nama-nama Al-Quran. Banyak sekali nama-nama Al-Quran. Bahkan ada yang bilang sampai 100-an. Nah, di kitab ini kata Syekh Adi As-Sobuni dalam tulisan ini, Al-Quran itu mempunyai banyak nama. Jadi nama-nama Al-Quran itu banyak. Kemudian semuanya itu menunjukkan bahwa itu adalah kemuliaan. Itu merupakan keagungan, ya, keagungan. Dan memang Al-Quran itu merupakan kitab samawi yang paling mulia secara mutlak. Al-Quran disebut pula firman Allah yang disebut juga dengan Al-Furqan, misalnya At-Tanzil, Az-Zikru, Al-Kitab, ini yang terkenal. Demikian pula Allah juga menambah banyak menyifati kepada Al-Quran. Di antaranya An-Nur, Hudan, Rahmatan, Syifa, Mau'izatain, Aziz, Mubarak, Bashir, Nazir, bahkan banyak lagi sifat-sifat yang menunjukkan
keagungan Al-Quran itu sendiri. Tinggal nanti kita sama-sama mendalami. Ini kan pengantar kita untuk bisa memahami yang lain. Lalu setelah nama-nama Al-Quran itu dasar pemberian nama. Nah, kalau dasar pemberian nama daripada Al-Quran ini dinamakan Al-Quran terdapat dalam banyak ayat, di antaranya inna hadzal qur'ani yahdi lillati hiya aqwam. Itu surat Al-Isra ayat 9 ya. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki jalan yang lurus. Itu yang pertama, dinamika Al-Quran ini terdapat dalam banyak surat, di antaranya berarti banyak. Kemudian yang kedua, dinamakan Al-Furqan berdasarkan ayat Al-Furqan ayat pertama, di mana mengatakan Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi layakuna lil alamin nazir. Maha suci Tuhan yang menurunkan Furqan, pembeda, kepada hambanya supaya dia memberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian dinamakan Tanzil, dinamakan yang ketiga itu dinamakan dengan Tanzil. Kawan-kawan bisa cek misalnya di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhil amin. Sungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Dia diturunkan oleh ruh yang suci. Siapa ruh yang suci itu? Menurut para ulama mengatakan Jibril, karena pembawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Kemudian yang keempat, dinamakan dengan Az-Zikr. Dinamakan dengan Az-Zikir seperti yang ada di dalam firman Allah, misalnya surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dinamakan dengan Alkitab. Nah, ini nama-nama, di antara nama-nama kitab itu, dasar pemberian namanya itu yang kelima ini adalah dinamakan dengan Alkitab. Dasarnya apa? Dasarnya surat Al-Furqan, Al-Furqan ya. Al-Furqan yaitu Ad-Dukhan ya. Ad-Dukhan itu Alkitab itu. Alkitab itu Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Demi kitab yang terang benderang, sungguhnya kami menurunkan dia pada malam yang berkah. Artinya disebutkan wal kitab di sana adalah Al-Quran. Ini Ad-Dukhan ayat 2 dan 3. Kemudian mengenai sifat yang diberikan kepada Al-Quran juga banyak yang terdapat pada beberapa ayat. Bahkan sedikit sekali surat yang tidak menyinggung sifat keagungan daripada kitab yang diturunkan oleh Rabbul Izzati, yaitu Allah, sebagai mukjizat yang abadi bagi Nabi SAW. Yaitu kitab yang merupakan masterpiece gitu kan. Ya, di mana Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa misalnya, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu dalil atau keterangan daripada Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang meneranginya. An-Nisa 174. Kemudian ada juga ayat yang di dalam surat Al-Isra itu, wa nunazzilu minal qur'anu ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasyara. Kami turunkan di antara Al-Quran sesuatu yang menyembuhkan.
penyakit hati. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, kita bisa menyembuhkan penyakit hati di dalam diri kita. Tentunya dengan baca yang secara yang baik dan benar gitu kan, dengan menghayatinya, itu bisa menjadi obat ketenangan dan rahmat untuk orang yang beriman. Tetapi yang demikian tidak menambah orang-orang yang aniaya, melainkan kerugian gitu. Nah itu yang kedua, ketika Rabbil Izzati menunjukkan ini Al-Quran itu sebagai sebuah mukjizat. Kemudian yang ketiga itu di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 44, Qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa. Katakanlah dia itu, maksudnya Al-Quran ini untuk orang-orang yang beriman, jadi petunjuk dan menyembuhkan penyakit dalam hati. Nah, kemudian yang keempat dikatakan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai segala manusia, sungguh telah datang kepadamu pengajaran dari Tuhanmu dan menyembuhkan apa yang ada di dalam hatimu, lagi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kemudian kita tahu bahwa lafal qiraah ya, lafal qiraah ini menurut pendapat sebagian ulama, mereka mengambil dasar dari firman Allah Azza wa Jalla, inna alaina jam'ahu wa qur'anah wa iza qara'nahu fattabi'u qur'anah. Al-Qiyamah ayat 17-18. Sungguhnya kami telah menghimpunkannya dalam dadamu dan menetapkan bacaan di lidahmu, maka apabila kami bacakan dia dengan perantara Jibril, maka itulah bacaannya. Nah, jadi menurut pendapat ini sebagian ulama tadi, lafal Al-Quran adalah mustaq. Lain halnya dengan menurut sebagian ulama lagi, lafal Quran bukan mustaq dari madi qaraah, tetapi isim alam. Sama saja dengan kata Taurat dan Injil. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, nanti kawan-kawan bisa lihat di kitab Mabahisul Quran yang ditulis oleh Mana Al-Qattan. Dan untuk memperdalamnya ya tentunya Al-Burhan fi Ulumul Quran, silahkan dicek. Nah, setelah kita membahas tentang nama daripada Al-Quran itu, kita juga membahas tentang kapan awal turunnya Al-Quran. Nah, ini dulu. Sampai di sini kita pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kapan awal turunnya Al-Quran. Tentunya dalam kitab yang sama, At-Tibyan fi Ulumil Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.